Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Aliansyah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, contoh, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan sebuah perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selamat menyaksikan. Selamat menyimak. Pengertian perusahaan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, perusahaan jasa adalah perusahaan yang produk usahanya berupa jasa bukan barang. Misalnya pariwisata, pelayanan, dan sebagainya. Pengertian perusahaan jasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan produk yang bersifat tidak berwujud tapi manfaatnya dapat dirasakan. Transaksi di perusahaan jasa tidak ada perpindahan kepemilikan. Yang kedua, menurut William J. Stanton, perusahaan jasa adalah perusahaan yang tugasnya menjual jasa yang tidak memiliki wujud konkret. Jasa di sini ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, menjual jasa sebagai produk utama. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk barang. Ketiga, hasil dari pembelian produk jasa tidak dapat disamakan dengan yang dirasakan setiap konsumen. Keempat, tidak memiliki standar harga yang umum. Kelima, tidak ada kepemilikan barang oleh konsumen. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak ada persediaan barang yang harus diurus perusahaan. Contoh perusahaan jasa. Yang pertama, di bidang properti dan real estate, yaitu PT Bekasi Pajak Industrial Estate Tbk. Yang kedua, di bidang konstruksi dan bangunan, yaitu PT Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga, perusahaan jasa di bidang telekomunikasi, yaitu contohnya PT Indosat Tbk. Yang keempat, perusahaan jasa di bidang kesehatan, yaitu contohnya PT Mitra Keluarga Kaya Sehat Tbk. Yang kelima, bidang hotel, restoran, dan pariwisata, yaitu contohnya PT Fastfood Indonesia, PT Bayu Buana Tbk, dan PT Bukit Uluwatu Pila Tbk. Yang keenam, di bidang keuangan, yaitu PT Bank BCA Tbk. Yang ketujuh, bidang infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Perusahaan Negara Persero Tbk, dan PT Rukun Raharja Tbk. Kali ini kita masuk ke pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang terakhir, yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Contoh perusahaan dagang. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya, kayu gelondongan dan mesin bubut. Dan perusahaan dagang barang jadi, perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya seperti ransel, pakaian, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu berdasarkan macam konsumen yang terlibat.
Perusahaan dagang besar atau wholesaler yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya seperti pedagang grosir. Seterusnya yaitu perusahaan dagang perantara atau middleman, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Dan yang terakhir, perusahaan dagang pengecer atau retailer, perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya seperti warung, kios, dan swalayan. Kita masuk ke materi perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Dikutip dari Corporate Finance Institute, manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi, menghasilkan, serta menjual produk berupa barang. Barang yang dimaksud bisa berupa barang setengah jadi dan barang jadi seperti peralatan rumah tangga, berbagai jenis makanan dan minuman. Karena melakukan penjualan berupa barang, maka pendapatan utama perusahaan memperolehnya dari penjualan produk barang yang menghasilkannya. Biasanya satu manufaktur memproduksi lebih dari satu jenis barang jadi atau barang setengah jadi. Semakin banyak barang yang memproduksi, semakin banyak pula pendapatan yang masuk. Contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu industri tekstil dan garmen, yang kedua industri otomotif, yang ketiga industri mesin dan alat berat, yang keempat industri logam, yang kelima industri berbasis plastik, yang keenam industri kimia, yang ketujuh industri farmasi, yang kedelapan industri rokok, dan yang terakhir yang kesembilan industri barang konsumsi. Kelebihan dan kekurangan perusahaan manufaktur. Kelebihan perusahaan manufaktur yang pertama yaitu memiliki keuntungan lebih besar karena menentukan harga sendiri sebagai produsen pertama dari produk tersebut dengan sedikit saingan. Yang kedua, memberikan lowongan kerja lebih banyak karena perusahaan manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga, memberi dampak lebih besar pada perekonomian negara sebab usahanya besar. Kekurangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, sumber bahan baku terbatas. Yang kedua, membutuhkan lahan atau tempat yang luas untuk tempat produksi dan menyimpan barang. Yang ketiga, biaya produksi relatif besar karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, membutuhkan waktu yang cukup panjang dari pengolahan bahan baku sampai menjadi barang jadi. Dan yang terakhir, yang keempat, kelangsungan pabrik sangat tergantung dengan berbagai hal seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu materi perbedaan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Bisa dilihat di gambar pada PowerPoint. Perbedaan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur bisa terlihat dari persediaan, pembelian, harga pokok penjualan, dan akuntansi biaya. Sekian dari saya mengenai materi tentang pengertian, ciri-ciri, contoh, kelebihan, kekurangan, dan perbedaan sebuah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Saya Syakila Aliansyah. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk materi yang saya sajikan, saya mengambilnya dari internet dan dari berbagai sumber seperti jasapembukuan.id, jurnal.id, moneycompass.com, dan www.diktio.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.